Oke, langsung aja kita masuk ke TM ke-9. Sekarang kita coba bahas soal UTS makroekonomi tahun 2018. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas soal UTS makroekonomi tahun 2019 ya. Nah, sekarang coba kita bahas yang tahun 2018. Nah, di soal tahun 2018 ini, soal itu variasi ya. Ada benar salah, ada pilihan ganda, ada IC. Jadi kalau di 2019 kemarin kan cuma pilihan ganda sama IC. Kalau sekarang ada benar salah di sini. Oke, sebentar. Oke, coba langsung aja kita masuk ke soal yang pertama ya. Nah, di sini ada soal benar salah nih. Ya, kita suruh nentuin nih. Kira-kira dari pernyataan-pernyataan berikut ini benar atau salah. Nah, di sini coba kita langsung bahas dua soal, karena dua soal ini berhubungan ya. Yaitu mengenai apa? Mengenai golden rule steady state, atau tingkat modal kaidah emas di situ. Nah, berarti kalau di sini kita hubungannya sama apa? Hubungannya sama bab pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi kan di bab pertumbuhan ekonomi itu ada pertumbuhan ekonomi 1, ada pertumbuhan ekonomi 2 ya. Itu ada di TM 6 kemarin. Oke, langsung aja. Coba kita baca yang pertama ya. Soal 1 itu, ketika persediaan modal melebihi tingkat kaidah emas, nah ini golden rule steady state ya. Jadi tingkat modalnya itu di atas tingkat kaidah emas. Maka mengurangi tabungan jelas merupakan kebijakan yang baik, karena meningkatkan konsumsi di setiap waktu. Nah, jadi kalau di soal nomor 1 ini adalah modalnya itu melebihi tingkat kaidah emas, berarti di atas kaidah emas. Nah, apakah dengan mengurangi tabungan itu akan meningkatkan konsumsi? Nah, itu yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, ketika perekonomian dimulai di bawah kaidah emas, nah ini lawannya nih. Berarti kalau yang nomor 2 ini dia di bawah kaidah emas ya. Maka untuk mencapai kaidah emas, perlu menaikkan konsumsi terlebih dahulu dan untuk meningkatkan konsumsi di masa mendatang. Jadi kalau menurut nomor 2 ini, apabila di bawah kaidah emas, maka harus menaikkan tingkat konsumsinya. Nah, sekarang coba kita refresh lagi gimana sih teorinya gitu ya. Teorinya kemarin gimana? Nah, jadi ini. Jadi kan kita udah bahas ya di TM6 itu ada yang namanya kondisi golden rule atau kaidah emas. Jadi kondisi ini menentukan apakah tingkat tabungan dan stok modal itu terlalu tinggi atau terlalu rendah di situ. Ya. Jadi kemarin kan kita udah bahas ya, ada yang namanya kondisi mapan kan, yaitu titik potong antara investasi dan depresiasi, yaitu kondisi normalnya ya, kondisi mapan ya. Nah, kita bisa memaksimalkan kondisi mapan tersebut dengan apa? Dengan mencapai kondisi emas atau golden rule steady state. Nah, tapi terkadang suatu negara itu dia bisa di atas kaidah emas, bisa juga di bawah kaidah emas. Nah, sekarang kita review lagi teorinya di sini. Nah, apabila MPK dikurangi O, maka akan lebih besar dari N plus G. Artinya apa? Apabila tambahan modal dikurangi depresiasi lebih besar dari pertumbuhan populasi dan teknologi, maka berada di bawah kondisi golden rule steady state. Nah, ini udah pakem ya rumusnya gini ya. Kalau misal MPK-nya lebih kecil dari NG-nya, maka dia ada di bawah kondisi golden rule steady state. Maka apa? Maka harus meningkatkan tabungan di sini, ya. Kemudian yang kedua, apabila MPK-nya itu lebih kecil sekarang. Nah, ini lebih kecil ya. Apabila lebih kecil, maka berada di atas golden rule steady state. Maka kebalikannya ya, harus mengurangi tingkat tabungannya. Nah, sekarang kita baca lagi nih soal nomor 1. Persediaan modal melebihi tingkat kaidah emas. Berarti dia berada di atas tingkat kaidah emas ya. Berada di atas tingkat golden rule steady state. Berarti yang bawah nih. Ya, yang bawah ya. Kemudian, mengurangi tabungan jelas merupakan kebijakan yang baik karena meningkatkan konsumsi. Nah, berarti jawabannya gimana? Bener ya? Nih, yang B kan? Nih, yang nomor 2 ini ya. Nah, ini kan. Jadi, untuk ketika dia berada di atas tingkat kaidah emas, maka dia harus mengurangi tabungannya di sini untuk meningkatkan konsumsi. Jadi, kalau misal kita
ada pendapatan, kan ingat lagi ya, refresh lagi ya. Kalau seseorang itu memiliki pendapatan, dia memiliki dua insentif kan, antara pendapatan itu antara ditabung atau digunakan untuk konsumsi. Jadi apabila dia mengkonsumsi barang sejumlah, misal pendapatan itu 100%, kemudian dia mengkonsumsi barang 30%, berarti yang dia gunakan untuk menabung sebesar 70% gitu ya. Nah, berarti nomor 1 ini jawabannya benar ya. Jadi kalau misal tabungan dikurangin, pasti konsumsi akan meningkat di situ. Oke. Nah, kemudian yang kedua nih, ya. Yang kedua, ketika perekonomian dimulai di bawah tingkat kaidah emas, nah berarti yang A nih ya, yang pertama nih, dia ada di bawah kondisi golden rule steady state, ya. Nah, berarti untuk mencapai kaidah emas, dia harus menaikkan konsumsi. Nah, coba kita lihat di sini. Ketika dia di bawah kondisi golden rule steady state, maka dia harus meningkatkan tabungan. Kalau meningkatkan tabungan, berarti harus menurunkan konsumsi ya. Berarti yang dua ini ya, yang nomor 2 ini dia salah. Gitu ya. Jadi teorinya ini ya. Nah, nanti kalau untuk grafiknya, nanti kalau di akhir masih ada waktu, kita refresh lagi ya. Itu ada di TM6 ya, grafiknya ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang masih tentang bab pertumbuhan ekonomi nih. Sekarang, nah kan sebagaimana kita tahu ya, kalau di bab pertumbuhan ekonomi itu si Menkyu ini menggunakan model Solow ya sebagai model pertumbuhannya. Jadi untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi, si Menkyu ini menggunakan model Solow. Nah, jadi sekarang nomor 3 pernyataannya gini. Model Solow memprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Ya. Nah, gimana nih kira-kira? Nah, berarti sekarang kita masuk ke materi pertumbuhan ekonomi lagi ya, tapi tentang pertumbuhan populasi. Oke. Nah, jadi gini, kan berarti kita di sini akan bicara tentang dampak dari pertumbuhan populasi kan ya. Nah, di sini kita lihat nih, ada tingkat tabungannya nih, ya. Ada tingkat tabungan, ada tingkat investasi di sini. SFK ini adalah tabungan atau investasinya. Kemudian ada tingkat depresiasinya nih. Nah, sekarang tingkat depresiasi di sini dipengaruhi oleh yang namanya pertumbuhan populasi juga ya. Nah, berarti kalau misal ada pertumbuhan populasi, berarti logikanya apa? Logikanya itu adalah modal per tenaga kerja itu akan semakin naik atau semakin turun. Kalau ada pertumbuhan populasi, berarti modal per tenaga kerja itu akan turun di situ. Ya, logikanya gini. Misal ada tadinya ada satu mesin nih, ya. Satu mesin ini efektif dikerjain sama satu orang misal, ya. Kemudian mesin ini dikerjakan lagi sama 2 orang nih. 2 orang. Kemudian dikerjakan lagi oleh 3 orang. Dikerjakan lagi oleh 4 orang. Berarti modal per tenaga kerjanya ini akan semakin kecil. Mesinnya cuma satu, ya, mesin modal itu cuma satu, tapi tenaga kerjanya semakin banyak. Jadi modal per tenaga kerjanya itu akan semakin kecil gitu ya. Nah, berarti dia akan, nah jadi di sini ya. Peningkatan N menyebabkan peningkatan investasi break even, menyebabkan tingkat K steady state lebih rendah. Nah, jadi ini akan bergeser nih nanti nih. Ya. Nah, jadi itu akan menyebabkan modal per tenaga kerja itu lebih rendah gitu ya. Jadi dengan bertambahnya populasi berarti satu mesin itu akan digunakan oleh lebih banyak orang gitu ya. Makanya nanti output-nya itu akan semakin rendah karena suatu pekerjaan akan semakin tidak efektif di situ. Oke. Nah, jadi K-nya itu turun ya dari K1 menuju K2 di sini. Nah, berarti di sini bisa disimpulkan kalau semakin tinggi N, semakin tinggi populasi, akan semakin rendah modalnya ya. Nah, ini kan udah pernah dibahas ya di bab di TM6 ya.
Jadi kalau misal pertumbuhan populasi ini akan berkorelasi negatif dengan pertumbuhan modal. Nah, kita ingat nih, kalau output itu kan didasarkan oleh modal kan ya. Persamaan kan Y sama dengan FK kan. Berarti kalau semakin rendah modalnya, berarti akan semakin rendah juga outputnya di sini. Nah, semakin rendah modal akan semakin rendah outputnya. Jadi, model Solow ini memprediksikan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi memiliki tingkat modal dan pendapatan per pekerja yang lebih rendah di sini dalam jangka panjang. Berarti tadi jawabannya apa? Jawabannya benar ya tadi ya. Nomor 3 berarti jawabannya benar di situ. Oke, lanjut lagi. Nah, di sekarang soal 4. Nah, di soal tahun 2018 ini banyak bahas tentang teori pertumbuhan ya. Dia banyak bahas tentang model Solow, kondisi mapan, golden rule steady state. Jadi 1 sampai 4 ini masih mengenai teori pertumbuhan. Oke, nomor 4. Dalam kondisi mapan model pertumbuhan Solow, tingkat pertumbuhan per kapita hanya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi endogen. Nah, sekarang gimana nih? Jadi gini, kan kalian ingat ya, kalau di mikro dulu pernah dijelasin kan apa bedanya variabel endogen sama apa bedanya variabel eksogen. Jadi kalau misal kita asumsikan X sama Y, jadi misal ada variabel eksogen sama endogen, misal X nih ya, X ini adalah variabel yang mempengaruhi Y. Jadi si X ini adalah variabel eksogennya. Sedangkan Y ini adalah variabel yang dipengaruhi, atau Y ini bisa dibilang sebagai variabel endogen. Ya, jadi variabel eksogen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain ya, yang memiliki pengaruh atau mempengaruhi, sedangkan variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi di situ. Nah, contohnya apa kalau misal di sini? Nah, kalau misal di sini adalah di bab model pertumbuhan ini, variabel eksogennya itu berupa teknologi dan pertumbuhan populasi. Variabel endogennya berupa investasi dan depresiasi. Nah, logikanya gini sekarang. Kalau ada kenaikan teknologi, pasti akan mempengaruhi modal kan ya? Kemudian akan mempengaruhi investasi di situ. Kalau ada pertumbuhan populasi, pasti akan mempengaruhi modal, akan mempengaruhi investasi. Nah, sedangkan variabel endogennya adalah investasi dan depresiasi. Nah, sebenarnya kan kita fokusnya di investasi sama depresiasi aja kan. Tapi di situ investasi sama depresiasinya itu dipengaruhi oleh apa aja. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang model pertumbuhan ekonomi Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal. Nah, ini ada bagaimana pertumbuhan persediaan modal, bagaimana pertumbuhan angkatan kerja ataupun populasi, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Jadi kalau kita belajar Solow ini, sebenarnya kita mempelajari di pertumbuhan 1 sama pertumbuhan 2, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu didasarkan oleh tambahan modal, kemudian ada pertumbuhan populasi berupa angkatan kerja, dan kemajuan teknologi gitu ya. Jadi variabel eksogennya itu berupa teknologi sama pertumbuhan populasi nih. Dua variabel ini mempengaruhi yang namanya investasi suatu negara dan depresiasi suatu negara. Nah, ini kalau bisa dilihat lagi, dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi secara eksogen di sini ya. Teknologi secara eksogen. Oke. Kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat. Nah, jadi si teknologi ini adalah variabel eksogennya. Dia menyebabkan variabel-variabel lain itu meningkat ya. Nah, berarti atau ini disebut juga dengan pertumbuhan seimbang atau balance growth. Nah, berarti di sini bisa kita lihat ya. 4. Dalam kondisi mapan, model pertumbuhan Solow, tingkat pertumbuhan per kapita hanya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi yang endogen. Berarti ini salah ya. Harusnya di sini adalah eksogen. Oke. Lanjut. Ada yang tanya nih, variabel endogen sama aja kayak investasi break even ya, Mas? Nah, iya, jadi variabel endogen itu adalah
titik antara investasi sama depresiasinya ya. Jadi variabel endogen itu adalah break even investment atau investasi dan depresiasinya. Oke, lanjut nomor 5. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih ke bab 1 ya, ke TM1 nih. Kita bahas lagi tentang perbedaan sticky sama flexible price kan. Nah, di sini nomor 5 dia bilang nih, model makroekonomi yang menggunakan asumsi harga kaku memberikan penjelasan yang baik dalam jangka pendek. Nah, dia bilang asumsi harga kaku dalam jangka pendek. Nah, sekarang kita review lagi. Berarti kan kita pernah bahas yang namanya sticky sama flexible price ya. Harga dalam jangka pendek, harga kaku sama harga fleksibel. Nah, bedanya apa sih? Jadi bedanya di dalam jangka pendek, kan kita tahu ya, harga itu bersifat kaku. Nah, penyesuaian terhadap harga itu lambat. Ya, jadi penyesuaian harga untuk menanggapi perubahan permintaan atau penawaran itu sangat lambat atau harga cenderung kaku. Nah, akibatnya apa kalau di sticky price ini? Akibatnya adalah pasar tidak mencapai equilibrium. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika penawaran di pasar itu lebih besar dari permintaannya. Ya, misal penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaannya. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi pengangguran, gitu ya. Kan kalau misal di sini kan harganya kaku nih. Misal kita contohin itu adalah upah ya. Upah buruh nih. Kalau misal nih harusnya upah buruh itu turun ya. Ketika upah buruh turun kan berarti si perusahaan itu bisa meng-hire lebih banyak buruh kan. Nah, tapi ketika harusnya upahnya turun tapi karena dalam jangka pendek upah itu kaku, maka upahnya itu belum turun. Nah, makanya buruh-buruh yang mau di-hire ini jadi tidak bisa di-hire gitu ya. Jadi timbullah yang namanya pengangguran. Itu kalau misal di jangka pendek. Nah, kalau di jangka pendek ini menurut teori siapa? Menurut teori Keynes ya? Keynes apa klasik? Keynes ya. Kalau misal di jangka panjang itu menurut teori klasik. Nah, sedangkan dalam jangka panjang harga itu bersifat fleksibel dan tercapai market clearing. Market clearing ini adalah keadaan di mana penerimaan dan penawaran mencapai tingkat equilibrium, gitu ya. Jadi kalau di jangka panjang ini nanti pasar itu akan stabil kembali. Berarti nomor 5 gimana nih? Model makroekonomi yang menggunakan asumsi harga kaku memberikan penjelasan yang baik dalam jangka pendek. Berarti benar ya, sticky price itu berlaku dalam jangka pendek. Oke, nomor 5 benar. Lanjut nomor 6 ya. Nah, nomor 6 di sini. Lebih disarankan menggunakan harga tahun pada saat GDP dihitung dalam menghitung output GDP suatu negara. Nah, berarti di sini kan kita bicara masalah GDP nih. Berarti kita ingat-ingat lagi ya, GDP itu ada 2 jenis kan? Ada GDP nominal dan ada GDP real. Nah, masing-masing dari GDP ini cara menghitungnya berbeda tuh. Kalau di sini dia bilang menggunakan harga tahun pada saat GDP dihitung, berarti dia menggunakan harga tahun yang berubah-ubah nih, ya. Harga tahun pada saat GDP dihitung kan. Berarti kalau misal GDP-nya dihitung tahun 2017, dia menggunakan harga tahun 2017. GDP-nya dihitung tahun 2018, dia menggunakan harga tahun 2018 dan selanjutnya ya. Nah, sekarang berarti kita refresh lagi nih. Ada yang namanya macam-macam PDB kan ya? Ada PDB real sama PDB nominal. Nah, berarti sebagaimana kita tahu PDB itu apa? PDB itu kan nilai akhir suatu barang ya, atau nilai semua barang-barang dan jasa yang diproduksi. Jadi semua barang itu kita total, ya semua barang itu semua barang akhir, tidak termasuk barang setengah jadi, tidak termasuk barang mentah ya. Jadi semua barang akhir itu tuh kita total. Nah, itulah yang dinamakan PDB. Jadi semua barang yang diproduksi itu dinamakan PDB. Nah, bedanya apa? Sekarang ada PDB nominal sama PDB real. Kalau PDB nominal, nah yang kayak tadi ya, dia mengukur nilai-nilai tersebut dengan menggunakan harga yang
laku atau current price. Jadi kalau PDB nominal ini dia itu lebih relevan ya misal. Nah, lebih relevan dengan keadaan perekonomian karena dia menggunakan harga yang berlaku di situ. Sedangkan PDB real dia itu mengukur nilai-nilai tersebut dengan menggunakan harga konstan. Berarti kalau misal ada basis year atau tahun dasar, misal tahun dasar itu 2017 misal. Nah, selama tahun 2018, 2019, 2020 dia akan menggunakan harga tahun 2017 ya. Jadi harganya itu konstan. Nah, ada nggak kelebihannya dari PDB real ini? Ada ya. Ada banyak nih. Kalau misal di PDB real ini, ya keunggulannya apa? Berarti dengan harga yang konstan setiap tahun sama, berarti suatu negara itu bisa mengukur apa? Mengukur tingkat inflasinya ya. Jadi dia bisa mengukur tingkat inflasinya di sini. Nah, misal sini ya. Nah, di sini kan bisa dibilang nih, PDB real adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari PDB nominal. Mengapa? Nah, satu, PDB real sebagai indikator inflasi dan pertumbuhan perekonomian suatu negara gitu ya. Kan dengan adanya inflasi itu kan salah satu komponen dari apa? Komponen dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara kan ya. Semakin besar inflasinya, berarti pertumbuhan ekonomi suatu negara itu baik. Nah, ingat tuh di awal saya pernah bilang kalau inflasi itu bukan berarti buruk. Kalau yang namanya inflasi berarti perekonomian suatu negara itu tumbuh kan, harga-harga naik, banyak perusahaan dibuka di situ. Nah, berarti kalau perusahaan banyak dibuka, berarti penganggurannya rendah, kemudian output-nya banyak, akibatnya apa? Akibatnya PDB-nya pun akan tinggi di situ. Atau pertumbuhan ekonominya akan tinggi. Kemudian yang nomor 2, PDB real menghilangkan efek harga, sehingga fluktuasinya mencerminkan perubahan dalam kuantitas output. Nah, jadi kalau PDB real ini kita hanya melihat perbedaan di kuantitas output-nya aja, ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat nih di soalnya ya. Lebih disarankan menggunakan harga tahun pada saat GDP itu dihitung dalam menghitung output GDP suatu negara. Berarti salah ya. Harusnya kita menggunakan harga yang konstan tadi ya. Berarti kita harusnya menggunakan PDB real di situ. Oke, lanjut dulu. Nah, nomor 7. Berarti kita sekarang bahas bab pengangguran nih. Nah, berarti kan kalau misal kita bahas bab pengangguran ini, kita tahu ya, kalau ada beberapa istilah dulu nih. Beberapa istilah dalam bab pengangguran. Yang pertama nih, ada yang namanya employed atau bekerja. Yaitu orang yang sedang bekerja pada pekerjaan dan dibayar ya di situ ya. Jadi dia itu bekerja pada pekerjaan sedang bekerja dan dibayar. Itulah employed. Ya. Kemudian ada unemployed atau orang yang tidak bekerja. Jadi kalau unemployed ini adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, ya. Di sini tapi dia sedang mencari pekerjaan. Bedanya itu ya. Jadi kalau ada lagi tuh nanti ada orang yang tidak bekerja tapi dia tidak sedang mencari pekerjaan atau dia discourage unemployment ya. Jadi dia udah tidak dihitung lagi sebagai pengangguran. Tapi kalau orang tidak bekerja tapi dia sedang mencari pekerjaan, maka dia dihitung sebagai pengangguran di situ. Nah, kemudian ada juga yang namanya labor atau angkatan kerja, yaitu jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Atau kalau mau kita ringkas, labor itu adalah jumlah antara employed dan unemployed di situ ya. Jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah orang yang tidak bekerja. Nah, terakhir ada bukan angkatan kerja. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Dia itu tidak bekerja, tapi tidak sedang mencari pekerjaan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pensiunan di situ. Kemudian lansia, ya misal dia itu sudah tidak bekerja, tapi tidak sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini adalah pengangguran adalah seluruh orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
pekerjaan. Ya, berarti itu sesuai dengan definisi unemployed di sini ya. Berarti nomor 7 ini dia benar. Oke. Lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 nih. Model yang menjelaskan produksi dan distribusi yang didasarkan sebentar ada yang nanya. Apa ada batasan usia pengangguran? Kalau pengangguran itu sebenarnya nggak ada batasnya ya, tapi kalau misal kita bicara masa pensiun, nah berarti ketika orang yang sudah pensiun itu maka dia bukan lagi dianggap pengangguran. Misal pensiun PNS misal 65 lah dikatakan, ya 55, 65. Nah, berarti setelah usia itu dia tidak lagi dikategorikan sebagai labor, tidak lagi dikategorikan sebagai pengangguran. Tadi kan pengangguran termasuk labor kan? Nah, makanya kalau misal dia udah pensiun itu dia tidak termasuk labor dan tidak termasuk pengangguran. Oke, lanjut. Nah, nomor 8 ya. Model yang menjelaskan produksi dan distribusi yang didasarkan pada asumsi klasik. Nah, ini asumsi klasik nih. Kalau asumsi klasik berarti dia jangka panjang ya. Nah, berarti yaitu menganggap bahwa harga dan upah menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Nah, sebenarnya dari soalnya udah bisa jawab ya. Jawabannya apa ya? Tapi kita review lagi nih. Teori klasik sama teori apa? Keynes ya. Nah, di sini ada yang namanya teori klasik sama teori Keynes kan. Nah, bedanya apa di sini teori klasik sama teori Keynes? Jadi bedanya itu adalah pertama yang udah pasti ya harganya. Kalau di teori klasik ini dia itu harganya itu fleksibel. Atau teori klasik ini mengindikasikan perekonomian dalam jangka panjang ya. Sedangkan teori Keynes ini harganya itu bersifat kaku atau rigid di sini. Si Keynes ini memproyeksikan perekonomian dalam jangka pendek. Ya, bedanya klasik jangka panjang, Keynes jangka pendek. Klasik harganya fleksibel, si Keynes harganya kaku. Nah, kemudian bedanya di sini. Ada landasan berpikiran yang berupa hukum C. Kalau si klasik itu mengatakan kalau supply creates its own demand atau penawaran itu akan membuat permintaannya sendiri. Karena apa tadi? Karena harganya bersifat fleksibel. Karena pasar itu sudah mencapai equilibrium kan dalam jangka panjang, sudah mencapai yang namanya market clearing. Jadi kalau menurut si klasik ini penawaran itu akan membuat permintaannya sendiri atau dengan kata lain penawaran akan sama dengan permintaan, ya. Sedangkan dalam si Keynes ini dia mengatakan kalau dia itu tidak menerima hukum C. Akibatnya apa? Akibatnya permintaan itu tidak akan sama dengan penawaran. Akibatnya apa? Akibatnya tadi terjadi pengangguran, ya, upah yang tidak sama di situ. Nah, berarti kalau di situ dengan hal ini, dengan penerimaan tidak sama dengan penawaran ini, maka di teori Keynes ini perlu campur tangan pemerintah nih. Ya, perlu campur tangan pemerintah di situ. Sedangkan di teori klasik karena sudah stabil adanya apa? Adanya invisible hand kan, maka tidak perlu campur tangan pemerintah, ya. Nah, berarti kalau di soal ini udah jelas ya. Kalau di soal itu model yang menjelaskan produksi dan distribusi dalam asumsi klasik kan. Berarti kalau klasik ini dalam jangka panjang. Dia menganggap bahwa harga dan upah menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Nah, ini adalah hukum C. Ini ya. Ini adalah hukum C. Jadi nomor 8 ini jawabannya benar dia. Oke. Lanjut. Nomor 9. Nah, ini masih bicara tentang teori klasik sama Keynes nih, ya. Nomor 9, menurut teori ekonomi klasik, uang bersifat netral atau neutrality of money ya, kalau di bab 3 kemarin ya. Nah, uang beredar tidak mempengaruhi variabel-variabel real. Nah, berarti kita refresh lagi nih. Kita harus refresh dulu, kita harus tahu dulu nih, apa itu variabel real, apa itu variabel nominal kan. Nah, sekarang gini. Sekarang kita bahas dulu. Yang pertama, ada yang namanya dikotomi klasik nih. Masih ingat nggak? Dikotomi klasik ini adalah pemisahan antara variabel real dan variabel
nominal. Pemisahan antara variabel nominal dan variabel real ya. Jadi intinya di dikotomi klasik ini, kalau variabel nominal itu dia tidak bisa mempengaruhi variabel real. Nah, sekarang kita bahas dulu variabel nominal itu apa sih. Jadi intinya adalah variabel nominal itu adalah variabel yang diukur dalam unit uang nih. Ya, diukur dalam unit uang. Contohnya apa? Contohnya adalah upah nominal, ya. Upah nominal, suku bunga nominal. Nah, upah nominal ini gimana? Upah nominal ini adalah gaji yang diterima oleh pekerja ya. Jadi gaji yang diterima oleh pekerja itu dalam bentuk uang, itulah upah nominal, gitu ya. Sedangkan di variabel real, dia itu diukur dalam unit fisik. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau di upah, ada yang namanya upah real nih, atau output yang dihasilkan per jam kerja. Jadi dia ngelihat outputnya nih, unit fisiknya. Jadi misal dia bekerja 1 bulan nih, 1 bulan itu dia bisa menghasilkan output berapa gitu ya. Tapi kalau variabel nominal, 1 bulan itu dia bisa menghasilkan gaji berapa gitu, uangnya itu berapa. Nah, jadi bedanya itu ya. Nah, ada beda lain lagi nih, contohnya suku bunga nominal sama suku bunga real. Nah, gini, kalau kalian nabung di bank, biasanya kalian kan dapat misal tingkat bunganya 5% ya. Berarti kalau misal tabungannya itu 10 juta misal, berarti akan dapat 500.000 nih setahun misalnya. Nah, secara nominal berarti kita dapat 500.000 tuh. Secara suku bunga nominal kan tadi 5% ya. Nah, ini 5%. Nah, secara real, ternyata secara real di suatu negara itu ada yang namanya inflasi kan. Ketika kita menabung uang di bank, ketika uangnya itu kita ambil di 1 tahun lagi, uang kita itu sebenarnya sudah semakin tidak bernilai. Makanya ada efek inflasi di situ. Makanya ketika kita mengambil, sebenarnya kita itu bukan mendapatkan bunga sebesar 5%, tapi kita cuma dapat bunga sebesar 3%. Kenapa? Karena ada pengaruh inflasi sebesar 2% di situ. Ya. Jadi yang sebenarnya kita dapat uang 500.000, aslinya kita cuma dapat uang 300.000. Karena apa? Ya karena uang kita nilainya itu bukan lagi 500.000 di tahun depan, tapi 300.000. Nah, itulah suku bunga real atau 3% tadi ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini tadi ya, kita bahas dikotomi klasik sama netralitas uang. Tadi dikotomi klasik ya, yaitu pemisahan teoritis variabel-variabel real dan nominal dalam model klasik yang menunjukkan variabel nominal tidak mempengaruhi variabel real. Nah, intinya kalau dikotomi klasik ini adalah variabel nominal tidak mempengaruhi variabel real. Jadi kita hanya mengukur harga atau gaji atau upah dari suatu pekerja aja di situ ya. Jadi kita tidak lagi melihat variabel realnya. Nah, kemudian netralitas uang di sini, yaitu perubahan jumlah uang beredar tidak mempengaruhi variabel-variabel real. Nah, perubahan jumlah uang beredar ini apa? Variabel nominal kan? Nah, variabel nominal ini tidak mempengaruhi variabel-variabel realnya di situ. Oke. Nah, walaupun dalam dunia nyata uang bersifat netral dalam jangka panjang. Nah, berarti kalau kita bahas lagi nih, dalam jangka panjang berlaku dikotomi klasik kan? Ya, yaitu variabel nominal tidak dapat mempengaruhi variabel realnya di situ. Sedangkan dalam jangka pendek tidak berlaku dikotomi klasik atau variabel nominal dapat mempengaruhi variabel real. Jadi kebalikannya ya. Jadi di sini variabel nominal dapat mempengaruhi variabel real. Nah, di situ contohnya gimana sih? Tadi ya contohnya ya bisa berupa upah, bisa berupa suku bunga di situ. Nah, berarti di sini jawabannya apa? Nomor 9 tadi. Berarti nomor 9 dikatakan kalau menurut teori ekonomi klasik, uang bersifat netral. Tadi benar ya? Uang bersifat netral, uang beredar tidak mempengaruhi variabel-variabel real. Berarti nomor 9 jawabannya benar. Ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 10. Oke. Oke, nomor 10 ya. Jadi nomor 10 ini adalah
model yang menjelaskan adanya fluktuasi ekonomi adalah agregat demand dan agregat supply. Nah, ini adalah TM kemarin ya, TM yang kita bahas sebelum bahas soal UTS kemarin, yaitu mengenai fluktuasi ekonomi kan. Nah, sebenarnya kalau kita mau bahas permintaan agregat sama penawaran agregat itu ada di bab setelah UTS tuh. Jadi kita nanti akan belajar tentang ISLM, di situ ada kurva agregat, ada kurva permintaan agregat, ada kurva penawaran agregat. Ya, jadi sebenarnya di TM terakhir ini sebelum UTS ini hanya pengantar aja, pengantar sebelum membahas tentang fluktuasi ekonomi. Nah, kemarin di bab itu, di bab terakhir itu kita bahas tentang siklus bisnis ya, kemudian fluktuasi ekonomi juga kan. Nah, ketika kita mempelajari fluktuasi ekonomi, ketika kita mempelajari siklus bisnis, kita menggunakan suatu model yang bernama model permintaan dan penawaran agregat ya. Jadi paradigma yang digunakan oleh para ekonom, jadi model ini adalah model permintaan agregat sama penawaran agregat ini adalah paradigma yang digunakan oleh para ekonom dan pembuat kebijakan mengenai fluktuasi ekonomi dan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi. Jadi untuk memahami mengenai fluktuasi ekonomi, suatu negara melalui ekonominya itu menggunakan model permintaan dan penawaran agregat di situ. Kemudian model ini juga menentukan apa? Menentukan hubungan antara tingkat harga dan output ya. Jadi tingkat harga dan output secara agregat atau secara keseluruhan di situ. Jadi intinya modelnya ini sama seperti model permintaan sama penawaran di bab mikro ya. Cuman bedanya kalau di mikro itu kan dia barangnya itu kan dalam lingkup kecil kan. Misal katakanlah mobil gitu ya. Tapi kalau di permintaan sama penawaran agregat ini adalah barang secara keseluruhan di situ. Oke, nah ini menunjukkan bagaimana perilaku ekonomi berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, nanti itu di setelah UAS yaitu di bab setelah UAS itu akan dijelaskan kalau perilaku ekonomi jangka pendek dan jangka panjang menurut permintaan sama penawaran agregat itu berbeda. Nah, berarti nomor 10 gimana nih? Model yang menjelaskan fluktuasi ekonomi adalah agregat demand dan agregat supply. Berarti benar ya, nomor 10 ya. Nomor 10 benar. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pilihan ganda nih. Ya, pertanyaan pilihan ganda. Tadi kan sebelumnya benar salah 10 soal. Nah, sekarang kita masuk ke soal pilihan ganda. Nah, nomor 1. Berikut ini adalah dalam model pertumbuhan solo yang mempengaruhi output dan pertumbuhan ekonomi kecuali. Nah, ini udah jelas ya. Udah bisa jawab nih di sini nih. Tadi kan kita ingat kalau model solo itu adalah model yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi kan. Ya, pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh apa? Tadi ada 3 ya. Ada yang pertama berupa pertumbuhan modal, kemudian ada pertumbuhan populasi atau pertumbuhan angkatan kerja, dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Berarti di sini yang bukan apa? Udah jelas ya, inflasi itu bukan. Inflasi adalah kenaikan harga di situ. Nah, jadi kalau kita bahas lagi, model pertumbuhan ekonomi Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal. Nah, ini ya, 1 persediaan modal. Yang kedua adalah angkatan kerja. Angkatan kerja ini kan berarti kalau populasinya semakin naik, berarti angkatan kerjanya semakin naik di situ. Dan kemajuan teknologi yang berinteraksi dalam perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa. Jadi kalau misal 3 hal ini semakin besar, persediaan modal, teknologi semakin naik, kemudian, nah ini bedanya ya, pertumbuhan angkatan kerja semakin naik, dia akan menyebabkan modal turun. Nah itu maka pengaruh output suatu negara itu akan semakin besar. Berarti pertumbuhan ekonominya semakin besar. Efeknya apa? Efeknya standar hidup semakin tinggi. Kemarin kan latar belakang kita mempelajari pertumbuhan ekonomi itu adalah karena standar hidup suatu negara itu masih rendah kan. Nah, makanya kalau misal output suatu negara tinggi, berarti pertumbuhan ekonomi suatu negara akan tinggi. Maka standar hidupnya akan tinggi juga di situ. Oke. Jadi, nah sebentar. Nomor 1 ya tadi ya. Ada yang nanya nih, persediaan modal itu adalah tabungan. Nah, jadi kalau modal itu bisa berupa tabungan, misal contoh ya,
Misal di bab solo itu kan kita asumsikan kalau tabungan sama dengan investasi kan. Berarti banyaknya orang yang menabung akan diputar oleh bank nih. Uangnya tersebut akan dipinjamkan untuk orang yang melakukan investasi, akan dipinjam oleh investor. Jadi salah satu akumulasi modal itu berasal dari tabungan di situ ya. Kemudian bisa lagi berupa apa? Misal modal. Bisa berupa kemajuan teknologi nih. Berarti modalnya itu bisa semakin efisien di situ. Gitu ya. Jadi salah satu akumulasi modal itu tadi ya, tabungan. Oke, lanjut. Nah, nomor 2 sekarang. Di bawah ini adalah contoh dari masalah-masalah yang dihadapi dalam makroekonomi ya. Jadi masalah yang dihadapi dalam makroekonomi. Nah, kita refresh lagi nih. Sebenarnya tujuan kita mempelajari suatu ekonomi itu apa sih? Dulu kalau di bab mikro, itu kan kalian pernah bahas ya. Kalau misal latar belakang latar belakang mempelajari perekonomian itu adalah karena adanya scarcity kan, atau kelangkaan sumber daya suatu negara gitu ya. Jadi makanya perlu mempelajari mikroekonomi. Nah, kalau di mikroekonomi kan itu lingkupnya itu kecil antara rumah tangga dan perusahaan. Nah, sekarang kita bahas makroekonomi, yaitu perekonomian dalam lingkup yang besar. Nah, berarti kalau kita bahas makroekonomi, berarti kita bahas juga permasalahan-permasalahan ekonomi yang besar di situ, ya. Nah, contoh apa aja yang kita bahas? Contohnya itu adalah kemiskinan, contohnya pertumbuhan ekonomi, kemudian pendapatan negara, inflasi, pengangguran. Nah, itulah contoh cakupan-cakupan dari makroekonomi ya. Jadi, contohnya adalah masalah-masalah yang besar gitu. Tapi kalau mikroekonomi itu hanya sebatas rumah tangga dan perusahaan. Hanya hubungan antara pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Nah, sekarang di sini kita lihat contoh yang A nih. Mengapa suatu negara itu lebih kaya dari negara yang lain? Nah, ini kita pelajarin nih. Di bab apa? Di bab pertumbuhan ekonomi kan. Kemudian B, mengapa pertumbuhan ekonomi bervariasi antar negara? Nah, ini juga kita bahas nih. Ya, ada teori konvergensi di sana kemarin kan. Bagaimana pada suatu hari nanti maka negara miskin itu bisa menyalip negara kaya di pertumbuhan ekonominya gitu ya. Kemudian yang C, mengapa fluktuasi ekonomi bersifat reguler dan dapat diprediksi. Nah, ini sebenarnya kita pelajarin juga nih. Kita bahas fluktuasi ekonomi kan kemarin ya. Bersifat reguler nggak? Iya, reguler. Jadi fluktuasi ekonomi itu bersifat reguler. Makanya di situ dinamakan adanya yang namanya siklus bisnis. Berarti suatu negara itu bisa mengalami siklus bisnis berupa apa? Bisa berupa resesi di situ. Kemudian berupa booming, kemudian dia akan melakukan depresi gitu ya. Jadi suatu negara itu bisa ekonominya itu bisa resesi, bisa depresi, kemudian bisa terapresiasi, bisa booming. Jadi akan ada yang namanya siklus bisnis. Maka fluktuasi ekonominya itu bersifat reguler atau berulang sehingga bisa dinyatakan dalam siklus bisnis. Jadi dapat diprediksi ya. Yang D, mengapa sebagian besar variabel makroekonomi itu berfluktuasi bersamaan? Nah, ini salah nih. Kita ingat ada yang namanya konsep apa? Konsep ceteris paribus kan? Jadi kalau misal satu variabel mempengaruhi variabel lain, nah, variabel-variabel lainnya itu dianggap konstan. Nah, misal contoh gini nih. Misal ada 3X nih. Ada 1Y di sini. Kalau si variabel X ini mempengaruhi variabel Y, ya, maka variabel X yang lain ini dianggap konstan, gitu ya. Contoh, misal PDB lah, misal ya PDB ya. Di sini kan ada konsumsi, investasi, sama belanja pemerintah nih. Ketika kita mau bahas pengaruh investasi terhadap PDB, maka yang kita bahas ya investasinya aja di situ, ya. Maka si konsumsi sama belanja pemerintahnya itu kita anggap konstan gitu ya. Nah, ini berarti yang dia salah nih. Harusnya variabel ekonomi itu dia itu ceteris paribus, tidak berfluktuasi secara bersamaan. Nah, gini ya. Nah, jadi kalau yang A tadi ya, kita belajar tentang pertumbuhan ekonomi kan atau standar hidup. Latar belakangnya adalah standar hidup masyarakat. Nah, kemudian yang B nih, pertumbuhan ekonomi sesuai dengan akumulasi modal tiap-tiap negara. Nah, gini ya, makanya suatu negara itu pertumbuhan ekonominya itu bervariasi.
Karena tingkat modal di suatu negara itu pasti berbeda kan masing-masing. Ada yang tingkat modalnya tinggi, akibatnya apa? Investasi di negara tersebut tinggi. Kemudian bisa juga suatu negara itu investasinya itu sudah jenuh nih. Maksudnya apa? Maksudnya sudah tidak bisa lagi untuk mengembangkan investasi di negara tersebut karena semua sektor sudah terpenuhi. Nah, makanya kenapa investasi di negara berkembang itu lebih banyak ketimbang di negara maju. Karena di negara berkembang itu masih serba kekurangan ya investasinya ya. Makanya kita lihat nih sekarang, banyak investor asing itu masuk ke Indonesia. Karena di Indonesia itu masih negara berkembang ya. Jadi bagaimana investasi itu masih sangat diperlukan. Ya, walaupun kemarin Amerika sempat nyebut sebagai Indonesia itu sebagai negara maju ya, tapi itu hanyalah strategi hutang ya sebenarnya ya, bukan dalam arti sesungguhnya. Jadi sebenarnya negara kita itu masih negara berkembang. Nah, yang C ini ya adanya siklus bisnis ya. Jadi fluktuasi ekonomi itu bersifat reguler atau kita bisa membentuk yang namanya siklus bisnis. Nah, yang D nih yang salah nih. Karena ada konsep ceteris paribus atau variabel lain dianggap konstan. Jadi nomor 2 jawabannya yang D di sini. Oke, lanjut. Nah, nomor 3, dalam konteks makroekonomi, apa pengertian dari model? Nah, ini berarti kita bahas lagi nih di bab awal nih. Kan kita sempat bahas ya, bagaimana seseorang ekonom itu berpikir ya, atau bagaimana cara ekonom itu berpikir kan. Nah, itu kan diawali dengan apa? Ya, diawali dengan adanya masalah ekonomi kan di sini ya. Adanya masalah ekonomi nih. Tadi kalau di mikro itu berupa kelangkaan, kalau di makroekonomi misal berupa ketidakseimbangan pasar di situ. Masalahnya apa? Berupa penawaran melebihi permintaan misal gitu ya. Berarti kita awali dengan masalah perekonomian. Nah, di situ kan berarti timbul yang namanya apa? Yang namanya asumsi-asumsi kan di pasar ya. Awalnya tuh timbul yang namanya asumsi-asumsi nih. Misal kalau harga naik ternyata permintaan itu bakal naik gitu ya, asumsi-asumsi di pasar ya. Atau ketika harga naik permintaan justru akan turun. Nah, timbul asumsi-asumsi nih di situ. Nah, makanya dari masalah ekonomi itu timbul asumsi ekonomi. Nah, asumsi ini akan berkembang menjadi apa? Berkembang menjadi hipotesis kan. Nah, dari hipotesis ini istilahnya akan diuji nih. Apabila hipotesisnya itu benar, maka itu akan dijadikan sebagai teori ekonomi. Nah, contoh tadi kita belajar tentang model pertumbuhan Solo kan. Nah, masalah ekonominya apa? Ya berupa standar hidup yang rendah, berupa kemiskinan di sana. Nah, asumsinya apa? Misal kalau standar hidupnya mau naik, berarti pertumbuhan ekonominya harus naik. Nah, maka timbullah teori ekonomi di situ ya. Jadi teorinya itu berupa misal kalau misal pertumbuhan tinggi, maka standar hidup akan tinggi. Nah, untuk menyederhanakan teori tersebut, maka para ekonomi itu menggunakan suatu model tadi, model ekonomi ya. Contohnya adalah model Solow, kemudian model apa lagi? Model permintaan dan penawaran agregat di situ. Nah, berarti kalau di sini kita baca nih soalnya, dalam konteks makroekonomi, apa pengertian dari model? Ya, berarti coba yang A, model adalah sebuah persamaan matematika dalam ekonomi. Yang B, sebuah ilustrasi untuk menyederhanakan masalah dengan asumsi tertentu. Nah, ini masalah-masalah ini adalah masalah perekonomian ya. Yang C, simplifikasi dari beragam persoalan ekonomi agar dapat dipahami dengan mudah. Yang D, model menggambarkan suatu fenomena ekonomi tertentu yang khas atau unik. Nah, berarti kalau misal kita bahas lagi nih dari teori-teorinya nih, dari permasalahan ekonomi. Berarti yang paling cocok itu yang B ya, yaitu ilustrasi untuk menyederhanakan masalah kan. Untuk menyederhanakan masalah perekonomian dengan asumsi-asumsi tertentu yang nantinya menjadi teori ekonomi dan model ekonomi di situ. Oke, lanjut. Nomor 4. Apa yang membedakan konteks makroekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek di sini? Ya. Nah, di sini kita bicara mengenai apa nih? Kalau kita lihat dari A, B, C, D ini ada yang namanya kapasitas produksi kan? Ya. Kita lihat dari sisi kapasitas produksinya nih. Kapasitas produksi itu apa sih? Jadi, kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan
dalam satuan waktu tertentu. Coba kita lihat yang A dulu ya. Dalam jangka pendek, kapasitas produksinya, outputnya itu bersifat independen dan dalam jangka panjang membentuk equilibrium. Nah, ini benar nih. Kalau di jangka panjang, output itu kan tercapai equilibrium kan ya? Benar ya? Kalau dalam jangka pendek, dia itu bersifat independen kan? Atau apa? Atau ya independen itu ya berarti sesuai dengan output itu sendiri ya. Dia bisa naik, bisa turun kan di situ. Nah, berarti di jangka pendek itu dia bersifat independen. Nah, coba kita lihat yang B. Dalam jangka pendek, kapasitas produksi menentukan harga. Nah, ini salah. Salahnya apa? Karena harga itu dalam jangka pendek bersifat kaku. Jadi harga itu tidak bisa berubah, ya. Kemudian yang C dalam jangka pendek kapasitas produksi menentukan fluktuasi harga. Nah, ini juga salah nih. Yang D dalam jangka pendek kapasitas produksi menentukan output dan dalam jangka panjang asumsi tersebut bersifat independen. Nah, salahnya apa? Salahnya dalam jangka pendek kan harganya kaku, outputnya bisa berubah-ubah ya. Nah, jadi outputnya itu tidak bisa ditentukan di sini. Outputnya itu akan berubah-ubah. Ya, jadi kita ingat lagi kalau dalam jangka pendek harga bersifat kaku, outputnya itu bisa berubah-ubah. Sedangkan dalam jangka panjang harganya bersifat fleksibel, tetapi outputnya tetap akan atau dia akan mencapai kondisi equilibrium. Jadi nomor 4 jawabannya yang A ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan constant return to scale? Nah, jadi kalau kita bahas constant return to scale, kita harus tahu dulu nih. Kalau constant return to scale ini adalah bagian dari apa? Bagian dari return to scale kan ya? Nah, jadi constant return to scale ini adalah bagian dari return to scale atau hubungan antara perubahan output dengan perubahan input di situ ya, yang digunakan sebagai persentase perubahan output akibat persentase perubahan input tertentu. Jadi berapa besar perubahan input itu yang mempengaruhi perubahan outputnya gitu ya. Jadi return to scale itu adalah hubungan antara perubahan input terhadap perubahan output. Nah, di sini kita ada 3 jenis return to scale nih. Ternyata return to scale itu ada 3 jenis. Yang pertama, ada yang namanya increasing return to scale, yaitu persentase perubahan input itu akan lebih kecil dari persentase perubahan output. Maksudnya apa? Kalau misal persentase perubahan outputnya itu kita kasih 10%, misal, ya, kita kasih 10%, ternyata outputnya itu bisa bertambah sebanyak 20% atau increasing return to scale, ya. Jadi apabila jumlah input itu lebih kecil daripada jumlah output yang dihasilkan gitu ya. Jadi misal kita nambah tenaga kerja 10, tapi outputnya itu bisa 20 motor di situ, misal produksi motor ya. Kemudian ada constant return to scale atau persentase perubahan input itu akan sama dengan perubahan outputnya. Jadi kalau inputnya kita tambah 10%, maka outputnya itu akan nambah sebesar 10%. Jadi dia akan sama ya. Inputnya itu akan sama dengan outputnya. Kemudian ada decreasing return to scale, yaitu apabila perubahan input itu lebih besar dari perubahan outputnya. Nah, ini rugi nih perusahaan nih. Kalau misal perusahaan nambah faktor produksi sebesar 10%, input ini kan faktor produksi ya. Berupa apa? Berupa labor atau berupa capital kan di situ. Nah, dia si perusahaan itu nambah inputnya itu 10%, tapi outputnya itu cuma sebesar 5%. Nah, itulah yang dinamakan decreasing return to scale. Atau inputnya itu lebih sedikit daripada inputnya itu lebih banyak ketimbang output yang dihasilkan, gitu ya. Berarti kalau di kondisi ini, kita kan bahas apa nih? Constant return to scale kan? Berarti intinya adalah perubahan dari inputnya itu akan sama dengan perubahan outputnya. Nah, berarti di sini jawabannya apa? Berarti di sini jawabannya B ya. Jumlah persen kenaikan untuk masing-masing faktor produksi berupa inputnya, input itu adalah faktor produksi, akan sama dengan berapa persen kenaikan dari outputnya, gitu ya. Nah, kalau di sini salah nih. Yang C salahnya apa? Persen kenaikan untuk faktor produksi yaitu capital akan sama dengan persen kenaikan untuk faktor produksi yaitu labor. Salah ya. Kalau capital ya sama labor ini kan sama-sama faktor produksi kan.
Harusnya kalau capital di sini naik, maka di sini harusnya output-nya yang naik gitu ya. Yang D juga sama nih. Kalau di sini capital-nya yang naik, maka nah nih output-nya naik. Tapi bedanya apa? Tapi bedanya di sini salahnya adalah di sini cuma ada capital kan. Padahal faktor produksi itu bisa berupa modal di situ, bisa berupa tenaga kerja. Nah, yang A apa nih? Yang A jumlah kenaikan faktor produksi akan sama dengan jumlah kenaikan output-nya. Nah, ini tidak ada presentasenya ya. Bedanya berarti yang benar adalah yang B di situ. Oke, lanjut. Nah, nomor 6. Apabila, nah ini ada Y1, ada Y2. Y itu adalah kita asumsikan sebagai output ya. Apabila Y2 adalah output aktual dan Y1 adalah output yang diharapkan, dengan asumsi constant return to scale yang semakin menurun, apa hubungannya dengan Y2 dan Y1? Nah, kita ingat tadi, intinya adalah constant return to scale, yaitu ketika input itu sama dengan output-nya di situ ya. Berarti ya kondisinya itu adalah nanti hasilnya akan sama ya. Walaupun dia turun, tapi kan dia constant return to scale. Berarti inputnya itu akan sama ya. Oh iya, sorry. Sebentar. Sorry. Ini nomor 5 tadi return to scale ya. Jadi kalau return to scale ini hanya satu jenis input ya. Berarti oke, sorry. Berarti di sini jawabannya bukan B ya. Sorry, ini direvisi dikit. Nah, ini kan constant return to scale itu ceteris paribus kan. Berarti dia itu diasumsikan kalau adanya perubahan output yang dihasilkan oleh satu jenis input nih. Kalau yang A sama B ini kan tadi dia bilang masing-masing faktor produksi ya? Ya nggak? Masing-masing faktor produksi kan? Berarti kalau masing-masing faktor produksi itu bisa modal, bisa tenaga kerja kan? Nah, kalau di C sama D ini apa? Misal kita asumsikan itu adalah capital atau bisa berupa kan? Nah, berarti kalau yang A sama B ini salah ya? Kan dia masing-masing faktor produksi nih. Kalau kita di sini apa di sini? Dia dibilang kalau pengertian itu adalah return to scale itu adalah satu jenis input kan. Berarti kalau yang C ini adalah kenaikan capital terhadap kenaikan labor. Nah, ini tetap salah ya. Ini kan input terhadap input. Tapi kalau yang D ini adalah kenaikan untuk faktor produksi berupa capital terhadap output. Berarti benar ya, salah satu jenis input terhadap outputnya. Berarti yang nomor 5 ini yang D ya. Sorry ya, revisi dikit. Oke, lanjut. Nah, nomor 6 ini tadi ya sama ya, karena dia constant return to scale, berarti dia hubungannya itu antara input sama outputnya itu akan semakin sama gitu ya. Jadi kalau inputnya turun ya outputnya juga akan turun. Itulah constant return to scale-nya. Oke, nomor 7. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke bab pertumbuhan ekonomi. Jadi di UTS 2018 ini sama kayak yang saya bilang dulu di awal ya. Kalau di makro ini bab paling susah di UTS ini adalah bab pertumbuhan ekonomi nih. Berarti dosennya bagus nih doskonya nih. Jadi dia banyak ngasih soal yang susah nih di bab pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bab yang paling gampang apa? Bab yang paling gampang itu adalah bab pengangguran ya. Kayak pengangguran friksional, struktural, alamiah itu kan gampang tuh dihafalin. Tapi kalau di bab pertumbuhan ekonomi ini emang lebih sulit nih. Makanya di UTS 2018 ini banyak yang keluar soalnya. Oke. Nah, nomor 7. Apakah yang dimaksud dengan catch up effect dalam fungsi produksi Cobb-Douglas? Oke, sekarang gini. Tadi intinya gini, misal kita asumsikan ada dua negara ya. Ada dua negara nih, ada negara maju sama negara miskin. Nah, dua negara ini sama-sama punya lahan nih buat diinvestasikan nih, misal. Sama-sama butuh modal buat diinvestasikan. Nah, tapi yang namanya negara maju itu pasti lama-kelamaan dia itu sudah berada dalam kondisi mapan nih. Suatu negara itu sudah kondisi mapan. Artinya apa? Artinya tidak perlu adanya tambahan modal lagi. Atau seluruh modalnya itu sudah terpenuhi. Jadi seluruh akumulasi modal itu sudah terpenuhi. Apabila ditambah lagi, maka dia akan menjadi tidak efektif kan. Semakin banyak modal kan apabila dia sudah mencapai tingkat tertentu, dia maka akan turun ya outputnya ya.
Nah gitu, maka investasi negara maju ini udah jenuh nih, udah nggak bisa ditambah investasi lagi. Sedangkan di negara berkembang kayak di Indonesia misal, investasi itu masih diperlukan. Kayak misal buat apa? Buat bangun jalan tol, misal buat investasi infrastruktur lainnya gitu ya. Kalau misal kita bandingin lah sama Singapura lah, di Singapura tuh negara udah infrastruktur tuh udah semua udah terpenuhi ya, ada kereta, misal ada MRT, LRT di sana. Nah, sedangkan di Indonesia kemarin kan belum ada MRT tuh. Nah, makanya dibangun MRT di situ. Nah, intinya apa? Intinya modal itu masih bisa masuk ke negara berkembang, tapi sudah tidak bisa masuk ke negara maju karena kondisi jenuh tadi atau kondisi sudah full. Akibatnya apa? Akibatnya suatu saat kalau menurut Solo dengan asumsi 3 hal tadi ya, asumsi modal, teknologi sama pertumbuhan populasi, maka menurut Solo pertumbuhan ekonomi negara berkembang ini akan semakin besar, akan lebih besar dari pertumbuhan ekonomi negara maju. Nah, itu menurut Solo nih. Jadi pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu akan melebihi pertumbuhan ekonomi negara maju karena akumulasi modal di sana sangat dibutuhkan. Ya, jadi sedangkan di negara maju akumulasi modal itu yang dibutuhkan itu terbatas. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi yang namanya catching up effect ini, yaitu ketika negara berkembang itu berhasil mengejar perekonomian negara maju, gitu ya. Nah, jadi gini, ini didasarkan asumsi bahwa negara-negara maju itu akan mengalami kondisi steady state nih. Tadi ya, kondisi modalnya itu udah sama kayak depresiasi nih negara maju nih. Udah nggak bisa nambah investasi lagi. Kalau investasi ditambah justru output-nya akan semakin berkurang. Yaitu negara yang tingkat pendapatannya tidak dapat meningkat lagi. Itulah negara maju ya, kondisi negara maju ya. Akibat seluruh biaya produksi di negara tersebut sudah tertutupi oleh investasi yang ada. Nah, jadi investasinya ini udah full tadi ya. Sehingga tambahan modal di negara tersebut tidak dapat dijadikan tambahan investasi. Jadi tidak ada lagi tambahan investasi di negara maju gitu ya. Sedangkan di negara berkembang investasi masih sangat dibutuhkan. Oke, lanjut. Nah, inilah yang dinamakan dengan teori konvergensi nih. Nah, dijelaskan dengan teori konvergensi ini yang menyatakan bahwa tingkat kemakmuran yang dialami oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang pada suatu saat akan konvergen atau akan bertemu di satu titik. Nah, ini asumsinya si Solo nih, asumsinya teori konvergensi. Kalau negara berkembang sama negara maju suatu saat itu pertumbuhan ekonominya itu akan sama, tingkat kemakmurannya akan sama. Nah, tapi sebelumnya gini dulu deh. Nah, makanya terjadi catching up effect, yaitu ketika negara-negara berkembang berhasil mengejar negara-negara maju. Jadi nanti akan sama nih, kalau menurut si Solo. Tapi dalam kenyataannya, ternyata Indonesia itu nggak pernah bisa kan nyusul Amerika ya pertumbuhan ekonominya ya, misal. Karena apa? Karena di model Solo itu hanya mengasumsikan 3 faktor tadi. Sedangkan kalau di dalam dunia nyata itu ada faktor-faktor lain. Contohnya apa? Contohnya adalah tingkat suku bunga di situ. Kemudian kondisi politik suatu negara, kondisi keamanan suatu negara. Nah, itulah ada faktor-faktor lain ya. Misal kita kasih contoh di Afrika nih. Di Afrika itu negaranya benar-benar belum berkembang kan ya? Berkembang aja belum gitu ya. Jadi kayak masih negara miskin di Afrika ya kebanyakan ya. Nah, berarti kan logikanya apa? Logikanya butuh banyak investasi di sana. Harus banyak investor masuk kan. Tapi kenapa nggak ada investor yang masuk? Karena di sana kondisi politiknya sangat berbahaya, kondisi keamanannya sangat berbahaya gitu ya. Kan ada yang namanya di sana tuh ada yang namanya misal kelompok bersenjata gitu ya. Jadi negaranya itu nggak stabil gitu, makanya investor tidak masuk ke sana. Nah gitu ya. Jadi kalau dalam dunia nyata ternyata perekonomian negara berkembang tidak dapat menyusul perekonomian negara maju. Tapi ada sih satu ya, kayak Cina ya. Cina itu kan tadinya negara berkembang kan, tapi sekarang Cina itu bisa menyusul Amerika tuh di dalam perekonomian tuh di dalam perdagangan, kemudian dan hal-hal lain Cina akhirnya bisa menyusul Amerika gitu ya. Tapi kalau negara berkembang lain seperti Indonesia itu belum berhasil gitu ya. Oke, berarti di sini jawabannya apa? Berarti jawabannya yang B ya, yaitu negara miskin cenderung
tumbuh lebih cepat dari negara kaya. MB nomor 7. Oke, lanjut. Nomor 8 nih. Apa yang dimaksud dengan Okun's Law atau hukum Okun? Nah, ini sering keluar nih hukum Okun nih. Jadi intinya itu adalah hukum Okun itu apa intinya? Intinya itu kan hukum Okun itu kan dia adalah hukum yang menjelaskan hubungan negatif antara apa? Antara PDB dan pengangguran, gitu kan ya. Nah, jadi hukum Okun adalah hukum yang menjelaskan hubungan negatif nih. Berarti korelasinya itu negatif antara PDB dan pengangguran. Artinya apa? Artinya semakin tinggi PDB, maka akan semakin rendah pengangguran. Berarti kan kalau PDB ini kan dia salah satu indikator apa? Indikator pertumbuhan ekonomi kan ya. Berarti kalau pertumbuhan ekonomi suatu negara, contoh lah, misal kalau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu kan tadi ya, karena banyak perusahaan dibangun, karena banyak output yang dihasilkan, kemudian terjadinya inflasi di suatu negara tersebut, harga-harga naik, kemudian jumlah uang beredar banyak, nah itu akan terjadi PDB itu semakin tinggi, inflasi semakin tinggi, maka pengangguran akan semakin turun. Ya, jadi hukum Okun ini dia perbandingan negatif antara PDB dan pengangguran. Sebenarnya sama kayak kurva Phillips kan ya. Kalau kurva Phillips itu dia menghubungkan antara apa bedanya? PDB ini dikatakan sebagai inflasi kan. Nah, jadi kalau kurva Phillips itu hubungan antara inflasi dan pengangguran, tapi kalau hukum Okun hubungan antara PDB dan pengangguran. Nah, dua-duanya sama nih, hubungannya sama-sama negatif di situ. Nah, masih ingat kan ya rumusnya ya? Rumusnya itu adalah delta Y per Y sama dengan 3,5 dikali 2 kali delta U. Artinya apa? Delta Y per Y ini adalah perubahan PDB-nya. Perubahan PDB sama dengan 3,5 dikurang 2 kali perubahan penganggurannya. Nah, sekarang kalau kita kasih contoh nih, misal unemployment-nya misal ternyata tinggi nih 5% ya. Unemployment-nya itu 5% misal. Berarti kalau unemployment-nya 5%, berarti kan di sini 2 kali 5% berapa? 10% kan? 3,5 dikurang 10%, berarti 6,5 ya. Nah, berarti berarti kan minus 6,5 ya. Nah, berarti tingkat PDB suatu negara itu minus 6,5% ketika tingkat pengangguran itu tinggi sebesar 5%. Nah, sekarang kalau kita kasih contoh, tingkat penganggurannya rendah nih. Misal minus 1% aja. Ya. Berarti kan di sini berapa? Minus 2 dikali minus 1 kan, berarti kan plus 2. Berarti 3,5 dikurang 2, 1%. Berarti di sini PDB-nya justru naik ketika tingkat penganggurannya turun gitu ya. Jadi rumusnya adalah berapa besar perubahan tingkat PDB sama dengan 3,5 dikurang dengan 2 kali perubahan persentase pengangguran di situ. Oke. Berarti jawabannya nomor 9 apa? Nomor 8 apa? C ya, adanya hubungan yang berkebalikan antara persentase perubahan tingkat pengangguran dengan persentase perubahan pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut. Oke, nomor 9. Di bawah ini, manakah pernyataan yang tepat dalam jangka panjang apabila diasumsikan bahwa tingkat harga itu fleksibel? Nah, dia bilang tingkat harga itu fleksibel dan penyesuaian atas harga sudah selesai. Ya. Nah, jadi kalau di jangka panjang ini harganya itu udah fleksibel, kemudian sudah tercapai yang namanya equilibrium nih. Oke. Nah, kalau di kondisi ini berarti kan kita ingat kalau di dalam jangka pendek itu output itu apa? Ditentukan oleh yang namanya output di jangka pendek itu kan dia bersifat pasar faktor produksinya itu bersifat konstan kan ya atau bersifat tetap ya. Jadi dalam jangka pendek itu pasar faktor produksi itu bersifat tetap. Nah, tapi kalau di dalam jangka panjang itu yang namanya output itu ditentukan oleh agregat supply kan atau fungsi penawaran dari faktor-faktor produksi itu sendiri gitu. Jadi kalau di dalam jangka panjang itu ternyata faktor produksinya itu bisa berubah-ubah, bisa fleksibel. Jadi jumlah faktor produksi yang ditawarkan itu berbeda. Jumlah faktor produksi yang ditawarkan itu berupa apa? Berupa
capital-nya, berupa tenaga kerjanya di situ. Jadi jumlah yang ditawarkan itu akan berubah sesuai dengan penawaran faktor produksi itu sendiri. Jadi kalau yang A ini salah ya. Yang A ini kan permintaan kan. Kalau permintaan kan, kalau faktor produksi itu kan ditawarkan kan oleh si pemilik produksi tersebut ya. Misal oleh supplier untuk capital, kemudian oleh siapa lagi? Oleh biro jasa di situ. Nah, berarti sebenarnya faktor produksi itu ditawarkan gitu ya. Nah, yang B ini output ditentukan oleh fungsi penawaran atas capital dan labor. Nah, ini yang B ini kurang tepat ya. Ada satu lagi yang namanya teknologi di situ ya. Ada yang namanya teknologi. Oke, susah nulisnya. Oke, teknologi. Kemudian yang C apa? Yang C permintaan itu salah. Nah, yang D ya, output ditentukan oleh fungsi penawaran atas faktor-faktor produksi berupa capital, labor, sama teknologi gitu. Oke, berarti nomor 9 jawabannya yang D. Oke, nomor 10. Nah, ini ya, dalam jangka pendek faktor produksi bersifat tetap, sedangkan dalam jangka panjang output faktor produksi dapat fleksibel bergantung terhadap penawaran atas faktor-faktor produksi tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Apa hubungan antara kebijakan fiskal atau moneter dengan asumsi neutrality of money? Ah, ini sama nih. Ini sebenarnya banyak soal-soal yang diulang ya. Intinya itu sama sebenarnya. Berarti kalau di sini kita review lagi masalah apa? Masalah dikotomi klasik kan. Nah, jadi gini. Tadi dikotomi klasik itu apa? Dikotomi klasik itu adalah adanya pemisahan. Oke, suaranya kedengeran ya? Oke, jadi intinya dikotomi klasik itu adalah adanya pemisahan antara variabel nominal dan variabel real di situ ya. Jadi adanya pemisahan antara variabel nominal dan variabel real. Intinya apa? Artinya variabel nominal itu tidak dapat mempengaruhi variabel real di situ. Oke. Nah, kita refresh lagi. Tadi ada yang namanya variabel real, ada yang namanya variabel nominal. Kalau variabel real itu dia diukur dalam unit fisik, sedangkan variabel nominal diukur dalam unit uang. Ya, tadi bedanya ada upah real, ada upah nominal, kemudian ada suku bunga real, ada suku bunga nominal. Nah, jadi intinya gini ya. Jadi nah, ada dikotomi klasik dan netralitas uang kan tadi ya. Kemudian nah, dikotomi klasik yang tadi udah dibahas yaitu pemisahan antara variabel real dan variabel nominal. Kemudian netralitas uang gimana? Kalau perubahan jumlah uang beredar itu tidak mempengaruhi variabel real, atau perubahan jumlah uang nominal uang beredar ini adalah variabel nominalnya kan tadi ya. Variabel nominal ini tidak mempengaruhi variabel realnya gitu ya. Oke, berarti gimana nih? Dalam jangka panjang berarti berlaku dikotomi klasik kan tadi. Atau variabel nominal tidak dapat mempengaruhi variabel real, sedangkan dalam jangka pendek tidak berlaku dikotomi klasik. Atau variabel nominal dapat mempengaruhi variabel real. Nah, maksudnya apa? Berarti artinya variabel nominal ini tidak sama dengan variabel realnya gitu ya. Jadi kalau misal ada seseorang misal nih ternyata UMR itu turun, berarti kan harusnya kalau di jangka pendek itu gimana? Berarti kalau di dalam jangka pendek secara nominalnya aja yang turun, gajinya aja yang turun gitu ya. Tapi secara realnya outputnya itu yang dihasilkan itu tetap gitu ya. Tapi dalam jangka panjang variabel nominal itu dia gimana? Dia sorry. Jadi kebalik ya. Kalau di dalam jangka pendek itu variabel nominal itu dia dapat mempengaruhi variabel real ya kan. Jadi kalau misal upahnya turun nih, misal upahnya turun, berarti kan secara nominal dia itu akan turun kan upahnya. Nah, berarti secara realnya berarti output yang dihasilkan itu juga akan semakin turun. Nah, tapi kalau di dalam jangka panjang variabel nominal ini tidak dapat mempengaruhi variabel realnya gitu ya. Jadi hanya nominalnya aja yang berpengaruh. Oke, berarti tadi kita bisa jawab ya. Jawabannya apa di sini?
Nah, nomor 10 nih. Berarti jawabannya coba yang A ya. Dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi output. Nah, tadi benar ya. Kalau dalam jangka panjang, tadi kan variabel nominal tidak dapat mempengaruhi variabel realnya di sini. No, yang B apa? Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal. Nah, ini salahnya ya, kebijakan fiskal ya. Harusnya kan kebijakan moneter kan. Yang C juga nih, kebijakan fiskal salah. Yang D salah ya, kebijakan moneter memerlukan waktu. Tidak ada teorinya ya, belum dibahas ya. Oke, berarti nomor 10 jawabannya yang A di sini. Oke, kita masuk ke soal esai ya. Nah, sekarang kita masuk ke esainya nih. Coba kita bahas. Jelaskan dengan menggunakan gambar pengaruh demand shock terhadap output pada kasus ketika terjadi kemudahan dalam pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Oke, di sini ya ada peluncuran kartu kredit nih. Selanjutnya, untuk mengurangi guncangan perekonomian, apa yang dilakukan oleh Bank Sentral? Kebijakannya Bank Sentral itu apa? Berarti kan kalau Bank Sentral itu adalah kebijakan moneter ya. Tapi kalau pemerintah itu adalah kebijakan fiskal di situ. Nah, sekarang gini. Sekarang kita lihat dulu. Nah, kalau ada peluncuran kartu kredit, pasti ada yang namanya guncangan permintaan yang positif kan? Ya nggak? Berarti kalau adanya kartu kredit itu berarti kan gimana? Berarti dia akan menimbulkan guncangan permintaan yang positif. Gini ya, jadi kalau misal ada peluncuran kartu kredit nih awalnya, nah berarti kan kalau ada peluncuran kartu kredit gimana? Berarti jumlah uang tunai yang ingin dipegang akan turun kan? Ya nggak? Sorry. Berarti jumlah uang tunai yang ingin dipegang akan turun. Karena uangnya itu semua dimasukkan ke kartu kredit nih, misal. Ya, berarti kan kita ingat nih rumusnya itu adalah gini ya. MV sama dengan PY kan. V-nya ini adalah velocitas kan ya? Atau banyaknya transaksi. Atau V sama dengan 1/K. Ya, K ini adalah banyaknya uang yang ingin dipegang. Oke, M-nya ini apa? M-nya ini adalah jumlah uang yang beredar. P-nya ini harga, Y-nya ini adalah pendapatan ataupun output-nya. Berarti kalau ada kartu kredit, berarti logikanya itu jumlah uang tunai yang dipegang itu akan turun. K-nya itu akan turun. Berarti velocitasnya itu akan semakin tinggi kan? Ya, velocitasnya itu akan semakin tinggi. Nah, kita asumsikan misal M-nya itu konstan nih. M-nya itu konstan. Berarti akibatnya apa? Akibatnya P dan Y-nya akan naik. Berarti kalau output-nya naik, logikanya apa? Logikanya agregat demand-nya pun akan naik. Nah, kita lihat nih. Dari titik A ke titik B. Ya. Jadi dari titik AD1 ke titik dari titik AD1 ke titik AD2 atau dari titik A ke titik B. Terjadi peningkatan output di sana. Nah, berarti dalam kondisi ini terjadi yang namanya kondisi booming. Ya, ada kondisi booming. Itu ketika kondisi perekonomian suatu negara naik, ketika outputnya naik. Nah, berarti kan kalau di sini di dalam jangka pendek gini ya. Nah, ingat kalau dalam jangka pendek itu kan dia upahnya kaku tuh. Makanya kita lihat nih dari titik A ke B, P-nya itu tetap kan? P-nya itu tetap, upahnya itu kaku. Tapi outputnya berubah. Nah, dalam jangka panjang, kan ada peralihan nih dalam jangka pendek menuju jangka panjang. Pasti para buruh ini nggak mau dong dia dibayar dengan harga yang si perusahaan ini nggak mau dong dia ngejual harganya itu tetap harga segitu aja gitu. Padahal output yang dihasilkan itu lebih banyak. Makanya perusahaan itu mempunyai insentif untuk menaikkan harganya ya. Nih, misal dari P1 ke P2. Atau dari titik B dia akan bergerak ke titik C. Dari jangka pendek akan bergerak menuju jangka panjang di situ. Ya. Nah, berarti kita lihat nih. Berarti dari B ke C-nya gimana? Berarti upahnya itu akan naik, ya. Upahnya itu akan naik. Sedangkan
output-nya itu akan kembali bergeser ke tingkat semula, ya. Maka perekonomian akan berangsur kembali ke tingkat produksi alamiahnya di situ. Intinya apa? Intinya kalau di dalam jangka panjang itu perekonomian itu akan kembali mencapai tingkat equilibrium kan. Jadi walaupun output-nya itu sempat berubah, tetapi nanti pada saat dalam jangka panjang output-nya itu akan kembali sama menuju tingkat equilibrium-nya gitu ya. Jadi tadi itu diawali itu dalam jangka pendek kan. Nah, di sini ada short run agregat supply-nya, ada agregat demand-nya. Kemudian karena ada peluncuran kartu kredit, maka dia akan menurunkan jumlah uang tunai yang ingin dipegang, ya, atau velositasnya akan semakin tinggi. Nah, kan MV sama dengan PY kan. Kalau M-nya konstan, berarti V-nya ini akan mempengaruhi PY-nya. Maka jika M konstan, maka PY-nya itu akan naik. Akibatnya apa? Akibatnya kalau output naik, ya agregat demand-nya akan naik. Nah, itu dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek, output-nya naik, terjadi booming. Nah, tapi perusahaan mikir nih, kan dia udah memproduksi output banyak, berarti logikanya dia itu harus meningkatkan outputnya kan. Harus meningkatkan upahnya kan, sama harganya kan. Makanya dia naik nih dari titik B ke titik C di situ. Nah, makanya dalam jangka panjang, harganya itu naik, harganya fleksibel, tetapi outputnya itu tetap. Outputnya itu sudah berada di titik equilibrium gitu ya. Nah, itu jadi kartu kredit ini adalah salah satu guncangan permintaan yang positif. Nah, selanjutnya ditanya nih, untuk mengurangi guncangan perekonomian apa yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral? Nah, contohnya itu adalah untuk guncangan perekonomian yang negatif ya. Nah, nih, bagaimana cara mengurangi guncangan negatif dalam perekonomian oleh Bank Sentral? Nah, ini. Jadi ada yang namanya, kalau Bank Sentral, udah pasti ada yang namanya kebijakan moneter kan? Ya, kebijakan moneter berupa apa? Berupa pembelian obligasi. Berarti obligasi yang sedang dipegang oleh masyarakat itu dibeli oleh Bank Indonesia. Berarti Bank Indonesia ini akan membayarkan kepada masyarakat kan ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah jumlah uang beredar yang berada di masyarakat akan lebih banyak. Kalau jumlah uang beredar semakin banyak, berarti kan masyarakat itu mempunyai insentif untuk apa? Untuk membuka usaha baru, untuk membuat perusahaan. Akibatnya apa? Akibatnya output barang akan semakin banyak atau semakin naik di situ. Gitu ya. Jadi kebijakannya itu Bank Sentral itu bisa berupa kebijakan moneter. Contohnya adalah pembelian obligasi yang menyebabkan jumlah uang beredar di masyarakat akan menjadi lebih banyak sehingga outputnya akan naik gitu. Oke, itu esai nomor 1. Lanjut. Nomor 2 nih. Nah, jelaskan secara singkat hal-hal berikut ini. Nah, ini semuanya udah pernah dibahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, Okun Law, yang tadi nih, hukum Okun. Udah jelas ya? Hukum Okun itu adalah hukum yang menjelaskan hubungan negatif antara PDB dan pengangguran. Berarti tadi kan ya, semakin besar PDB-nya, maka akan semakin kecil penganggurannya. Itulah hukum Okun. Atau bisa dirumuskan dengan apa? Dengan perubahan PDB sama dengan 3,5 dikurangi dengan 2 kali perubahan pengangguran. Nah, ini adalah hukum Okun ya. Ini yang A nih. Nah, kemudian yang B, structural unemployment. Artinya apa? Jadi pengangguran struktural ini kan kita ingat ya, pengangguran struktural ini adalah pengangguran yang, saya salah kasih friksional, salah ya. Jadi ini harusnya kan pengangguran struktural nih. Jadi kalau pengangguran struktural itu apa? Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya upah yang kaku dan rasio dari pekerjaan atau penjatahan pekerjaan. Nah, ini kalau ini friksional ya. Kalau friksional itu disebabkan karena adanya waktu yang digunakan tenaga kerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Itu kalau friksional. Nah, bedanya ada satu lagi yaitu pengangguran struktural atau pengangguran yang disebabkan karena adanya upah yang kaku ataupun adanya penjatahan pekerja di situ. Nah, sempat kita bahas kan upah yang kaku itu akibat apa kalau di pengangguran struktural? Yang pertama, karena adanya aturan undang-undang upah minimum. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya UMR. Kemudian yang kedua, karena adanya serikat
Pekerja. Jadi serikat pekerja ini mengontrol suatu perusahaan. Mereka menuntut perusahaan itu agar memberikan serikat pekerja ini dengan gaji yang tinggi. Akibatnya apa? Upahnya itu berada di atas titik equilibrium. Upahnya itu kaku. Akibatnya terjadi pengangguran kan di situ. Karena upahnya berada di atas titik equilibrium. Nah, yang C itu adalah adanya teori upah efisiensi atau perusahaan akan membayar tenaga kerja dengan upah yang lebih besar ya agar produktivitas tenaga kerjanya itu semakin besar. Itu ya tadi ya kalau pengangguran struktural ya. Nah, ini saya salah tulis pengangguran friksional. Nah, berarti kemudian selanjutnya yang C tadi kan show leather cost kan atau biaya kulit sepatu atau biaya yang timbul akibat adanya inflasi yang menyebabkan keseimbangan uang real menurun sehingga orang lebih sering untuk pergi ke bank dan mengeluarkan lebih banyak biaya transport. Metaforanya karena lebih sering ke bank maka membuat sepatu lebih cepat rusak atau biaya kulit sepatu. Nah, maksudnya apa sih? Jadi gini, kalau misal inflasi, berarti kan misal kita setiap ke bank nih, kita asumsikan nggak ada ATM, nggak ada mobile banking ya, zaman dulu ya. Misal kita ke bank nih, kalau misal kita ke bank, kita ngambil uang 1 juta nih. Nah, misal kita ngambil uang 1 juta. Nah, awalnya keseimbangan uang realnya itu 1 juta ini bisa buat makan 10 kali misal. Ya, bisa buat makan 10 kali. Tapi dengan adanya inflasi, sekarang 1 juta ini cuma bisa buat makan 5 kali. Artinya apa? Artinya keseimbangan uang real itu yang ada di tangan kita itu berarti menurun kan? Yang tadinya 1 juta bisa buat makan 10 hari, sekarang 1 juta bisa cuma buat makan 5 hari. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang itu akan lebih sering ke bank nih. Dia bolak-balik lagi kan buat ngambil 1 juta lagi. Ya nggak? Berarti dia akan ngambil 1 juta lagi ke bank untuk membayar sisa 5 kali makannya itu kan. Nah, berarti ini misal kita kalikan nih dalam setahun nih. Berarti itu akan berulang terus kan? Sehingga orang itu akan lebih banyak ke bank. Orang itu akan lebih banyak mengeluarkan biaya transport. Atau secara metafora itu, karena lebih sering ke bank, orang itu sering bolak-balik ke bank nih. Itu akan membuat sepatu itu cepat rusak. Atau disebut dengan show leather cost, biaya kulit sepatu di sini. Ya, yang C ya. Biaya yang timbul akibat adanya inflasi. Kemudian yang D itu kan tadi apa? Indeks harga konsumen kan ya. Jadi indeks harga konsumen ini adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, bedanya ini ya. Bedanya indeks harga konsumen sama PDB adalah sama GDP deflator adalah kalau indeks harga konsumen ini hanya menghitung barang-barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dia tidak menghitung investasi, tidak menghitung belanja pemerintah, tidak menghitung ekspor impor dalam kurun waktu tertentu. Jadi hanya menghitung komponen konsumsi aja nih di sini, ya. Indeks harga konsumen. Kemudian yang terakhir apa? Ada yang namanya disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi sebenarnya kalau kita dapat gaji dari kantor, itu kan udah dipotong sama PPh 21 kan ya. Nah, itu sebenarnya adalah disposable income nih atau pendapatan seseorang yang dikurangi dengan pajak langsung yang siap untuk dibelanjakan untuk konsumsi gitu ya. Jadi disposable income ini adalah pendapatan yang telah dikurangi oleh pajak. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3 nih. Nah, dalam perhitungan GDP, apa yang dapat Anda sarankan, minimum 2 saran, agar terhindar dari double counting? Nah, kan kita ingat ya, kalau kita ngitung GDP itu sebenarnya kita itu harus hati-hati. Kenapa? Agar tidak terjadi yang namanya double counting. Kalau kita udah menghitung suatu barang, kemudian ketika kita menjual barang tersebut kita hitung lagi, nah itu akan menyebabkan terjadinya double counting. Nah, ingat dulu nih yang pertama, apa yang bisa kita lakukan agar mencegah terjadi double counting? Yang pertama, kita harus menghitung nilai barang akhir ya. Nilai barang akhir yang diproduksi atau memperhitungkan nilai tambah added value ya, atau memperhitungkan nilai tambah pada semua tahap produksi, bukan menghitung barang setengah jadi. Jadi kalau barang setengah jadi itu tidak kita hitung. Kalau barang itu masih kita olah terus kita jual, itu tidak kita hitung. Misal kita memproduksi karet
untuk memproduksi ban. Nah, karetnya itu nggak kita hitung, tapi bannya yang kita hitung, gitu ya. Memproduksi besi. Ternyata suatu saat besi itu dijadikan mobil. Nah, yang kita hitung adalah mobilnya, bukan besinya. Atau pertambahan nilai dari besi menjadi mobil. Itulah yang kita hitung, gitu ya. Nah, contohnya gini, kemarin, kalau di bab awal ya. Ada seorang petani nih, menjual gandum ke penggilingan $1. Ya. Gandum dijual ke penggilingan $1. Oke. Kemudian, penggiling itu mengubah gandum menjadi tepung. Kemudian dijual lagi ke tukang roti $3 nih. Awalnya $1, dijual $3. Kemudian sama tukang roti menggunakan tepung tersebut untuk membuat roti dan menjualnya ke seorang insinyur $6. Dan insinyur memakan roti tersebut. Nah, ini nggak bisa kita jumlahin nih semua. Nggak bisa kita tulis GDP-nya itu adalah 1 tambah 3 tambah 6 atau $10. Itu nggak bisa. Tapi kita bisa menghitungnya itu adalah sebesar nilai barang akhirnya. Atau GDP-nya itu sebesar $6. Atau bisa juga kita menggunakan added value-nya atau nilai tambah. Yaitu dari 0 ke 1 kan $1. Ya. Dari 1 ke $3 berarti $2. Dari $3 ke $6 adalah $3. Berarti sama kan hasilnya? 3 tambah 2 tambah 1. Atau GDP-nya sebesar $6. Jadi kita bisa menggunakan nilai barang akhir ataupun kita bisa menggunakan added value atau pertambahan nilainya itu sendiri. Ya itu ya. Jadi untuk menghindari double counting, kita bisa menggunakan tadi ya, perhitungan barang akhir atau penggunaan added value. Atau kita tidak menghitung barang setengah jadi. Oke, yang kedua, untuk menghindari double counting, kita juga harus memperhatikan pengecualian terhadap perhitungan GDP. Nah, ini pernah kita bahas kan di sebelumnya kan ya. Kalau ada beberapa hal yang dikecualikan dalam GDP. Contoh yang pertama apa? Barang bekas. Nah, ini paling banyak mobil nih. Ya. Banyak kan jual beli mobil ya. Ketika mobil itu kan ketika dia diproduksi, maka dia sebagai penambah GDP suatu negara kan. Tapi ketika mobil itu sudah di konsumen nih, terus dijual lagi sama si konsumen. Tadinya si konsumen itu beli di pabrik itu 100 juta, dengan GDP-nya kan 100 juta kan. Kemudian konsumen itu ngejual lagi ke konsumen lain sebesar 30 juta. Nah, 30 jutanya ini tidak bisa lagi kita asumsikan sebagai GDP gitu ya. Jadi GDP-nya itu tetap yang 100 juta. Makanya barang bekas itu tidak termasuk perhitungan GDP. Maka barang bekas ini akan dikecualikan di situ. Yang kedua, barang setengah jadi. Nah, ini kayak tadi nih. Kayak contohnya tadi gandum ya kan. Gandumnya itu masih diolah. Kemudian karet, kemudian besi. Nah, itu masih barang-barang setengah jadi. Nah, barang jadinya itulah yang nanti akan dijadikan perhitungan GDP. Contoh kalau misal besi tadi kan mobilnya yang dijadikan GDP, bukan mesinnya, bukan murnya gitu. Ya. Jadi di sini kita mengecualikan barang setengah jadi. Kemudian yang ketiga, yang dikecualikan adalah barang ilegal yang diperjualkan di pasar gelap. Ini kalau ada black market, nah itu tidak termasuk tuh kalau misalnya kita beli HP di black market gitu ya. Kemudian ada penyelundupan, itu tidak termasuk komponen GDP di situ. Kemudian barang yang diproduksi di luar perbatasan domestik, misal di negara lain, nah itu tidak termasuk PDB ya. Tapi itu termasuk apa? Termasuk PNB kan, produk nasional bruto. Tapi tidak termasuk produk domestik bruto. Jadi kalaupun ada perusahaan Amerika nih, tapi produksinya di ujung negara kita, nah itu tetap termasuk GDP. Tapi kalau barang negara kita, perusahaan negara kita tapi diproduksi di Timor Leste lah misal, nah itu tidak termasuk perhitungan GDP karena berada di luar perbatasan domestik. Kemudian transfer pemerintah atau transfer pemerintah ini adalah ketika misal pemerintah itu memberikan asuransi pengangguran gitu ya. Pemerintah membantu orang yang menganggur. Jadi kan si pemerintah ini mentransfer dana terhadap pengangguran tersebut kan. Nah, transfer pemerintah ini bukan komponen dari belanja pemerintah. Transfer pemerintah ini tidak akan menambah GDP suatu negara, gitu ya. Jadi ada 5 hal di sini yang mempengaruhi yang dikecualikan dalam perhitungan GDP. Oke, lanjut. Nomor 4.
hal yang penting bagi suatu negara adalah bagaimana mempertahankan output mereka dari tahun ke tahun. Maka konsep pertumbuhan ekonomi menjadi topik menarik para ekonom. Jelaskan model pertumbuhan apa yang bisa menjelaskan hal tersebut. Berikan penjelasan model tersebut secara singkat dan lengkap. Oke, jadi kalau kita refresh lagi, berarti kan di sini kan kita bahas lagi nih bab pertumbuhan ekonomi kan. Nah, berarti intinya adalah ketika kita mempelajari pertumbuhan ekonomi, kita harus tahu dulu nih latar belakangnya kan ya. Latar belakangnya adalah karena standar hidup suatu negara itu masih rendah di situ. Masih banyak pengangguran, masih banyak kemiskinan, masih banyak kriminalitas. Nah, maka perlu yang namanya perbaikan standar hidup. Nah, berupa apa? Bisa diwujudkan berupa pertumbuhan ekonomi. Kemarin kan kita pernah bahas ya, kalau ternyata 2% pertumbuhan ekonomi itu menyebabkan 200% perubahan standar hidup. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang sangat sedikit pun akan meningkatkan standar hidup yang sangat besar. Ya. Jadi, intinya adalah ini ya, kita mempelajari pertumbuhan ekonomi untuk memperbaiki standar hidup di sini, kemudian untuk mengurangi kemiskinan, kriminalitas, atau pengangguran. Nah, di main Q ini, kebetulan yang dibahas itu adalah model pertumbuhan Solow, ya, atau kita bahas model Solow di sini. Ya, jadi si model Solow ini kan seperti tadi yang udah kita bahas ya, ada 3 komponen utama kan. Jadi model pertumbuhan ekonomi Solow ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal. Nah, ini persediaan modal melalui apa? Melalui tabungan di situ, melalui investasi. Kemudian pertumbuhan angkatan kerja melalui apa? Melalui pertumbuhan populasi. Kemudian ada juga pertumbuhan kemajuan teknologi. Nah, ini saling berinteraksi dalam perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Jadi, 3 hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu tinggi, yang menyebabkan output barang dan jasa negara, yang menyebabkan banyaknya output barang terhadap suatu negara gitu ya. Nah, jadi di model Solow ini ada beberapa paradigma utama kan tadi ya. Paradigma utamanya adalah yang pertama, banyak digunakan dalam pembuatan kebijakan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya banyak negara-negara yang menggunakan model Solow ini sebagai dasar kebijakannya gitu. Jadi untuk menghitung pertumbuhan ekonominya, misalkan Indonesia itu target pertumbuhan ekonominya kan 5 sampai 5,5%. Nah, itu menggunakan model Solow dalam perhitungannya, menggunakan model Solow dalam asumsinya gitu ya. Jadi model Solow ini sebagai paradigma dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Kemudian model Solow ini juga sebagai tolak ukur perbandingan teori pertumbuhan terbaru. Maksudnya apa? Kalau ada ekonom-ekonom baru nih, ekonom misal di tahun 2000-an ini banyak yang menemukan teori pertumbuhan ekonomi baru, maka teori-teori mereka ini harus dibandingkan terlebih dahulu terhadap teorinya si Solow ini. Jadi harus dibandingkan apabila teori ini ternyata benar ataupun salah gitu ya. Jadi si model Solow ini menjadi tolak ukur gitu. Menjadi kayak istilahnya kalau di undang-undang tuh kayak UUD-nya gitu ya. Jadi semuanya itu harus dibandingkan sama si model Solow. Apakah model tersebut benar atau tidak. Nah, kemudian si model Solow ini juga sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan standar hidup dalam jangka panjang. Nah, intinya tadi ya, kalau si model Solow ini adalah kalau misal bagaimana modalnya itu baik, bagaimana teknologinya itu bagus, maka pertumbuhan ekonominya itu akan bagus, akumulasi modalnya akan bagus, sehingga standar hidup dalam jangka panjang itu di suatu masyarakat itu akan tinggi. Contohnya misal di Amerika kan, ya kemajuan teknologinya kan bagus tuh, kemudian modalnya banyak, Amerika tuh punya modal banyak, kemudian punya cadangan emas juga banyak, jadi standar hidup di sana juga bagus ya. Nah, jadi beda nih sama negara berkembang. Negara berkembang itu kan biasanya teknologinya masih kurang kan. Makanya di situ akumulasi modalnya itu berkurang. Jadi percuma nih negara berkembang ini punya modal yang banyak, tapi teknologinya itu nggak ada gitu ya. Jadi modalnya ini nggak bisa dimanfaatin. Beda sama kalau negara maju.
modalnya sedikit, tapi karena kemajuan teknologinya sangat tinggi, maka modal itu bisa diolah dengan baik. Gitu. Oke, nah ini seputar soal makro 2018, gimana kira-kira masih ada waktu 10 menit lagi, ada yang mau ditanyakan nggak seputar makroekonomi ini? Oke, coba kita lihat ada yang nanya. Oke, ada yang nanya nih. Yang sering keluar di UTS yang mana? Nah, kalau dilihat dari soal UTS tahun kemarin tuh yang paling sering keluar itu adalah bab GDP ya. Baik itu PDB nominal, PDB real, deflator PDB, kemudian eh, bagaimana menghitung IHK, bagaimana menghitung PDB, deflator GDP. Nah, itu kalau di tahun kemarin banyak yang keluar itu ya, masalah GDP. Kemudian kalau di tahun 2018 ini yang banyak keluar itu tadi pertumbuhan ekonomi kan. Jadi sebenarnya intinya tiap bab itu keluar, tapi kalau bicara masalah hitung-hitungan itu banyak keluar di bab PDB. Kemudian kayak instrumen kebijakan moneter itu apa aja, ya kan pernah dibahas ya, ada 4 hal kan, ada 4 hal instrumen kan, kayak misal ada operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, kemudian cadangan minimum, bunga cadangan gitu kan. Kemudian ada lagi apa? Misal intinya yang sering keluar itu kebijakan fiskal, moneter gitu. Kalau di soal tahun kemarin itu nomor 1, 2, 3-nya itu bab PDB semua kan ya. Nomor 1-nya itu dia ngitung IHK, dia ngitung GDP deflator, kemudian ada ngitung PDB nominal, PDB real. Nah, kalau di tahun kemarin sih dia banyak soal GDP yang keluar. Terus ada yang nanya lagi nih, kan di model Solo itu ada modal, populasi sama teknologi, apakah depresiasi tidak menjadi hal yang diperhatikan juga? Nah, jadi depresiasi ini sebenarnya dia itu sejalan sama investasi kan. Jadi kalau investasi itu semakin naik, berarti depresiasinya itu akan semakin naik. Makanya ketika misal investasi suatu negara itu berhenti, akan ada tingkat depresiasi yang semakin turun kan di situ. Akan ada tingkat depresiasi juga kan tetap di situ ya, di suatu negara ya. Makanya suatu negara itu harus senantiasa meningkatkan modalnya untuk menutupi depresiasinya itu. Ya berupa apa? Berupa investasi tadi, berupa eh, berupa kemajuan teknologi di situ. Jadi sebenarnya depresiasi juga poin yang penting. Oke, ada yang nanya lagi, sebentar.
Oke, kalau yang tadi yang nomor 1 SI itu kan ada guncangan positif ya. Kalau guncangan itu positif sebenarnya tidak perlu pengaruh oleh bank sentral. Tapi kalau misal guncangan itu negatif, maka dibutuhkan pengaruh dari bank sentral. Berupa apa? Biasanya pengaruh bank sentral itu yang paling efektif itu untuk menggeser agregat demand adalah dengan menambah jumlah uang yang beredar. Jadi intinya bank sentral itu adalah ketika dia mau eh, memulihkan perekonomian, maka dia akan menambah jumlah uang beredar yang akibatnya apa? Akibatnya adalah outputnya akan naik dan akibatnya agregat demand-nya pun akan naik atau kurva permintaan agregatnya akan naik gitu ya. Jadi bank sentral itu akan mempengaruhi guncangan yang negatif di situ. Kemudian ada lagi yang tanya nomor 1. Oke, coba kita lihat dulu ya. Oke, PPT-nya nanti di-share ya. Jawabannya ke Mas Ajis ya. Oke, sebentar. Bentar ya, saya lagi cari PPT dulu tentang kaidah emas. Oke, share screen. Oke, ini tadi ada yang nanya ya. Jadi kalau misal dia itu, kalau misal tadi keadaannya itu masih di bawah kondisi golden rule steady state-nya kan, berarti dia masih di bawah sini nih. Nah, berarti kalau masih di bawah sini, maka tabungannya itu gimana? Tabungannya itu harus ditingkatkan kan ya? Dia harus ditingkatkan nih. Kalau misal kondisinya itu masih di bawah golden rule steady state-nya. Jadi kalau misalnya dia masih kurang di sini, masih di bawah golden rule steady state, maka dia harus ditingkatkan tabungannya. Nah, sedangkan kalau dia berada di atas tingkat golden rule steady state, ingat golden rule steady state itu apa? Itu tingkat di mana investasi dan depresiasi itu memiliki
selisih paling besar. Itulah golden rule steady state, ya. Nah, ketika dia berada di atas golden rule steady state, maka dia harus mengurangi tabungannya di situ. Ya, dia harus mengurangi modalnya. Sedangkan dia berada di bawah, apabila dia berada di bawah golden rule steady state, maka dia harus meningkatkan modalnya, ya. Intinya gitu. Oke, sebentar. Lagi. Nomor berapa lagi nih? Nomor Oke, nomor berapa lagi yang ditanya? Oh, nomor 4 ya. Ada yang nanya nih nomor 4. Sorry nih, pertanyaannya banyak nih. Nomor 4. Sebentar, saya stop share dulu. Share screen lagi. Nomor 4. Nomor 4 mana? Nomor 4. Ah, nih. Bukan ya. Nomor 4 yang... Nah, ini. Tadi ya. Jadi, kapasitas produksi itu adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Nah, maksudnya gimana? Jadi, banyaknya output nih, kira-kira yang dihasilkan itu berapa gitu ya. Nah, maksudnya di sini bersifat independen adalah kalau misal di dalam jangka pendek, dia itu bisa independen, maksudnya bisa menentukan tingkat outputnya itu sendiri. Maksudnya bisa naik, bisa turun. Nah, sedangkan dalam jangka panjang, dia itu sudah menentukan tingkat equilibrium. Kan kalau di dalam jangka panjang, output itu tetap kan, tapi kalau di dalam jangka pendek dia independen nih, fleksibel, mau dia naik, mau dia turun. Nah, tadi yang salah kalau B apa? Kalau yang B kan dalam jangka pendek kapasitas produksi menentukan harga. Nah, sedangkan kalau di dalam jangka pendek harga itu tidak bisa ditentukan karena harga itu kaku. Ya. Yang C apa? Yang C dalam jangka pendek kapasitas produksi menentukan fluktuasi harga. Nah, ini juga salah ya, harga itu kaku. Yang D dalam jangka pendek kapasitas produksi menentukan output. Nah, ini salah juga ya. Kalau di jangka pendek kan outputnya itu berubah-ubah. Nah, dalam jangka panjang, asumsinya justru bersifat independen. Salah. Kalau di dalam jangka panjang harusnya outputnya itu mencapai equilibrium. Gitu. Oke. Ada yang tanya lagi. Tadi, apa lagi? Nomor berapa lagi? Oh, kalau 8 ini, nomor 8 ini kenapa yang C? Karena dia ada presentase ya di sini ya. Jadi, ada perubahan presentase negatif antara PDB dan pengangguran, gitu ya. Jadi, intinya kalau namanya perubahan itu pasti ada yang namanya presentase perubahannya. Oke. Nomor berapa lagi? Nomor Oke. Ada lagi yang belum dijawab? Tadi pilihan gandanya sampai 10 aja ya? Iya, 10 nomor doang pilihan gandanya di SI tahun 2018 ya. Tapi kalau di 2019 itu PG-nya itu 30 kalau nggak salah. PG-nya 30, SI-nya 7. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, berarti pertemuan hari ini cukup sekian. Mungkin ini pertemuan terakhir kita ya di makroekonomi ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau selama 9 TM saya ngajar ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti PPT-nya akan saya share ke Mas Ajis ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.